Pura-pura tutup dengan mematikan lampu depan sebuah tempat hiburan malam penuh pengunjung di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta digerebek petugas. Upaya yang sama dilakukan pengelola tempat hiburan malam di Tangerang. Pintu depan bahkan dikunci rapat untuk menghindari petugas. Sempat tertahan di pintu masuk, petugas Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya dan Satpol PP berhasil masuk ke dalam tempat hiburan malam di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Petugas mendapati para pengunjung yang tengah asik menikmati musik dengan minuman beralkohol. Meski sempat panik, para pengunjung pasrah saat digiring petugas untuk jalani tes urin hingga swab tes. 4 pengunjung positif konsumsi narkotika. Jadi kita cukup lama menunggu, hampir lebih dari setengah jam. Ya, lampunya memang dipadamkan, tidak ada yang parkir kendaraan, seolah-olah sepi, tidak ada penghuni. Penutupan paksa juga dilakukan di 2 tempat hiburan malam di kawasan Kelapa II, Tangerang. Puluhan pengunjung kedapatan asik berjoget dan mengkonsumsi minuman keras. Pengelola yang sempat mengelabui petugas dengan mematikan lampu depan, kini diperiksa petugas. Tim Liputan iJus melaporkan. Pemirsa, di tengah tingginya kasus COVID-19, oksigen diburu warga. Di sejumlah toko, calon pembeli kecewa tidak kebagian tabung oksigen. Di kawasan Gunung Sahari, Jakarta Pusat, toko obat yang menjual tabung dan isi ulang oksigen selalu kehabisan stok setiap hari. Sebelum terjadi lonjakan kasus COVID-19, dalam sehari hanya 1 hingga 5 tabung yang terjual. Namun belakangan, tabung oksigen terjual hingga 14 tabung dalam sehari. Beberapa pembeli kecewa karena kehabisan tabung oksigen yang akan diberikan untuk keluarga mereka yang tengah isolasi mandiri. Atau bagaimana? Iya. Sudah berapa lama Ibu isolasi suaminya? 7 hari. 7 hari. Ini untuk persiapan saja atau memang saturasi sudah rendah, Bu? Sudah rendah, makanya ini saya cari. Kemarin udah diisi nih semalam, cuma sekarang udah habis, mau isi lagi. Tidak hanya di Jakarta, tabung oksigen untuk pasien COVID-19 juga diburu warga Bandung, Jawa Barat. Ya, sejumlah agen bahkan kehabisan ratusan tabung setiap hari. Sejumlah agen penjualan tabung oksigen di Kota Bandung mengaku mulai kewalahan sejak sepekan terakhir. Akibat tingginya kasus COVID-19, penjualan melonjak hingga 300 tabung oksigen setiap hari. Para pembeli mayoritas merupakan anggota keluarga pasien COVID-19 yang tengah menjalani isolasi mandiri di rumah. Para pembeli beralih ke agen penjual karena kehabisan saat membeli di apotek. 200 Ya, dan terkait kelangkaan tabung oksigen ini kita bergabung dengan rekan kami Desi Juliani yang berada di salah satu agen isi ulang oksigen di Kota Bandung, Jawa Barat. Selamat siang Desi, bagaimana ketersediaan stok oksigen di Kota Bandung siang ini? Ya, selamat siang Fadi dan Stefani. Berdasarkan hasil pantauan kami sejak pagi tadi di salah satu agen penjualan tabung oksigen dan juga pengisian tabung oksigen di Kota Bandung, ini terjadi pembatasan untuk penjualan dan juga pengisian oksigen. Biasanya di agen ini buka 24 jam, Fandi, Stefani dan juga pemirsa. Namun karena tingginya permintaan, maka akhirnya pemilik agen ini menggunakan strategi lain, yaitu membatasi jam operasional mulai pukul 12 siang. Dan untuk mengetahui selengkapnya ini seperti apa, sudah bersama saya ada Bapak Diri Arianto selaku pemilik dari agen isi ulang oksigen dan juga penjualan tabung oksigen. Selamat siang Pak Diri. Selamat siang Ibu. Pak, terkait dengan ketersediaan ini seperti apa Pak, ketersediaan tabung dan juga isi ulang oksigen di Kota Bandung ini sendiri? Untuk kesediaan sama stok tabung sendiri untuk bulan-bulan ini memang cukup mengkhawatirkan. Khususnya tabung 1 meter kubik dan 6 kubik. Itu permintaan sangat tinggi, dan untuk oksigennya sendiri dari pabrikasi kita kurang supply gitu. Jadi pembatasan untuk penjualan kita juga kita harus batasi agar semua pasien yang kesini bisa terlayani, Ibu. Untuk masalah tabung sendiri dari Jakartanya sendiri udah overhaul. Karena seluruh Indonesia itu semua udah terjangkit semuanya untuk masalah COVID itu sendiri gitu. Makanya untuk pengisian pabrik-pabrik yang untuk di wilayah Bandung
itu overall semuanya Ibu. Jadi untuk agen, khususnya agen kami kurang mendapat spot juga. Jadi kita udah dibatasi ke pabrik-pabrik itu. Ini kan terjadi pembatasan ya Pak. Sebelumnya juga di agen ini menjual tabung, kemudian juga mengisi ulang dan juga menyewakan. Nah, apakah dengan keterbatasan ini ada yang dibatasi Pak dari sisi penjualan, pengisian oksigen dan juga penyewaan? Ya, kalau untuk pembatasan kita untuk penyewaan tabung itu sendiri. Kalau penjualan tabung kita tergantung stok dari supplier dari Jakarta. Kalau Jakarta dia ngirim kita jual. Kalau tidak ada stok kita hentikan, hanya cuma isi ulang aja. Kita untuk isi ulang masih tetap aman, tapi kita terbatas gitu Ibu. Terbatasannya dibatas customer atau seperti apa? Kalau untuk terbatasnya untuk jam kerja aja, dikarenakan memang kita karyawan kita cuma sedikit. Jadi kalau kita terus-terusan takutnya malah bahaya di karyawan kami. Kalau dari harga gimana Pak Ian? Apakah ada perbedaan dari sebelum dan sesudah dari lonjakan kasus COVID di Kota Bandung ini? Kalau untuk masalah isi ulang kita tetap Ibu, dari semenjak dan sebelumnya itu harga tetap. Kalau untuk masalah tabung itu per hari bisa naik gitu. Berapa Pak kisarannya? Kalau untuk naiknya sendiri hampir kalau di kami sendiri hampir 30%. Ada yang di luar sana nyampe 50% gitu Bu. Terima kasih Bapak atas informasinya. Sehat selalu ya Pak Diri dan rekan-rekan di agen pengisian tabung ini. Ya pemirsa, dan sebelumnya jika sebelum ada lonjakan kasus COVID-19 di Kota Bandung ini, agen ini bisa menjual antara 100 sampai dengan 200 tabung oksigen. Tapi karena tingginya permintaan, ini bisa dalam seharinya bisa menjual 300 sampai dengan 400 tabung oksigen. Fandi Stefani. Dari Bandung, Jawa Barat, selamat bertugas kembali.